Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Teman-teman pengikut kajian bersanad pilihan yang saya hormati, yang saya muliakan, sebelum kita mengkaji bersama, saya mengingatkan untuk menata niat terlebih dahulu, memurnikan niat terlebih dahulu, ikhlas, menjalankan kebaikan, hanya mengharapkan pahala atau balasan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melakukan amal kebaikan itu sangat dibutuhkan yang namanya istiqomah. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Perkara kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal kebaikan yang dilakukan secara istiqomah, terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Pada pertemuan sore hari ini, insyaallah yang saya akan sampaikan adalah kaifa yu'khadhu ilmuddin. Bagaimana cara menggapai, mencari ilmu agama. Untuk mengawali pembahasan ini, saya sebutkan sebuah hadis yang dipahami darinya tentang hukum mencari ilmu agama. Rasulullah pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Talabul ilmi, mencari kadar tertentu ilmu agama, fariidatun, itu hukumnya wajib ain, fardu ain ala kulli muslimin, bagi setiap umat Islam. Di sini tidak tertentu bagi laki-laki atau perempuan, melainkan semuanya tercakup dalam kandungan hadis ini. Ala kulli muslimin ay ala kulli muslimin wa muslimatin. Bagi muslim, pemeluk agama Islam laki-laki ataupun perempuan, kedua-duanya wajib mencari kadar ilmu agama yang hukumnya fardu ain atau biasa disebut dengan ilmul hal, ya, ilmu yang dibutuhkan setiap harinya. Itu wajib dipelajari setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan dinilai hasan oleh Al-Hafidh Al-Mizzi sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Hafidh As-Suyuti. Kalau kita cermati hadis ini, thalabul ilmi, redaksinya itu thalabul ilmi, mencari ilmu agama. Maka di sini ada penekanan bagi setiap santri, bagi setiap penuntut ilmu agama. Yang harus ia lakukan adalah mencari, bukan menunggu. Jangan seperti sebagian orang, ustadznya ini nggak datang, ustadznya nggak menjumpai saya, kiainya nggak datang ke rumah saya. Akhirnya dia tidak mencari, tidak belajar ilmu agama. Thalabul ilmi, mencari, menuntut, bukan menunggu. Ya. Maka sangat salah apabila ada orang tidak belajar ilmu agama dengan alasan ustadznya nggak datang, kiainya nggak datang, ya, ustadzahnya nggak datang ke rumah. Kemudian dengan itu alasan dia tidak mencari ilmu agama. Perlu diketahui, seseorang
terlahir di dunia ini dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengerti apapun. Keluar dari rahim ibunya, terlahir dari rahim ibunya, tidak mengetahui apapun. Hal ini seperti yang dikatakan oleh ulama. Ta'allam, falaisal mar'u yuladu aliman. Ta'allam, belajarlah kalian. Belajarlah kalian ilmu agama. Falaisal mar'u yuladu aliman. Sesungguhnya seseorang itu tidaklah terlahir dalam keadaan mengetahui ilmu agama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau dilahirkan di bumi ini dari rahim ibu-ibu mereka juga sama dalam keadaan belum mengetahui. Tetapi kenapa mereka menjadi ulama besar? Ilmunya kemana-mana, sampai menyebar luas di belahan dunia. Kenapa? Karena ada keseriusan, karena ada kesemangatan di dalam mencari ilmu agama. Maka dari itu, kita harus mencari ilmu agama, karena hukumnya wajib, bahkan fardu ain. Di dalam Al-Quran disebutkan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Surah Az-Zumar ayat 9. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang tidak mengerti ilmu agama dengan orang yang tidaklah sama orang yang mengerti ilmu agama dengan orang yang tidak mengetahuinya. Dari sini apa? Dipahami bahwa derajat kedudukan orang yang telah mempelajari ilmu agama dengan orang yang tidak belajar ilmu agama itu sangat berbeda. Orang yang belajar ilmu agama derajatnya menurut Allah tinggi daripada orang yang tidak belajar ilmu agama. Itu sebagai pengantar pembahasan tentang bagaimana cara mengambil ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." May yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, yufaqihu fid din, maka akan dipermudah oleh Allah Ta'ala di dalam mempelajari, mengkaji ilmu agama. Lanjutan hadisnya berbunyi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu agama didapatkan dengan cara belajar, dengan cara menghadap kepada guru yang thiqah. Wal fiqhu bittafaqquh. Dan ilmu fikih didapatkannya dengan belajar juga. Akhrajahul Bukhari fi Shahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Shahihnya. Jadi cara mencari ilmu agama itu dengan menghadap kepada guru yang thiqah. Ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan saat mengkaji ilmu agama. Saat mau mengkaji, mendalami, mendapatkan ilmu agama. Yang paling utama, yang nomor pertama yang harus diperhatikan adalah gurunya harus dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang paling pertama. Harus diteliti. Kepada siapa kita mau mencari ilmu agama? Kepada siapa kita mau ngambil ilmu agama? Yang pertama adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau bukan dari kalangan itu, maka jangan ambil ilmu darinya. Jangan ngambil dari Mu'tazilah. Jangan ngambil juga dari Wahabiyah.
tapi dari ahlus sunnah, ilmu agama kita ambil. Karena apa? Karena seandainya yang diambil adalah ilmu yang didapatkan dari orang-orang non ahlus sunnah wal jamaah, maka ilmu itu tidaklah amanah. Tidaklah amanah. Banyak dari mereka di luar ahlus sunnah wal jamaah yang menyampaikan ilmu tanpa ada dasar sanad, tanpa ada dasar mata rantai keilmuan yang sambung kepada ulama-ulama mu'tabar, sampai bersambung ke sahabat, sambung lagi kepada Rasulullah. Bahkan dikatakan di dalam hadis, aballah ayyaqbala amala dhi bid'atin hatta yada'a bid'atak. Allah Ta'ala tidak menerima amal yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Yang dimaksud ahlul bid'ah di sini siapa? Orang-orang yang memiliki bid'ah i'tiqadiyah al-kufriyah. Orang yang di dalam hatinya terdapat keyakinan-keyakinan yang menyalahi ajaran Rasulullah. Itu tidak diterima amalnya itu. Maka itu sebagai peringatan bagi kita, jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, dari orang-orang ahlul bid'ah yang bid'ahnya sampai tahap kekufuran. Itu jangan sampai kita mengambil ilmu darinya. Karena ilmu dari mereka itu tidaklah bersanad, tidak memiliki mata rantai keilmuan yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Kemudian Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau salah seorang pembesar kalangan muhaddithin, ulama yang pakar di dalam hadis. Ada al-muhaddits, ada al-hafidh. Beliau termasuk dari kalangan al-muhaddithin. Abu Bakar Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau mengatakan la yu'khadhul ilmu illa min afwahil ulama. La yu'khadhul ilmu. Ilmu agama tidaklah diambil kecuali dari lisan-lisan para ulama. Ulama di sini yang dimaksud siapa? Ulama yang thiqah. Ini masuk ke kriteria kedua. Yang pertama tadi, mau mencari ilmu agama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, ulamanya harus yang thiqah. Arti thiqah itu apa? Kadang kita dengar kata thiqah. Mari belajar ilmu agama dari ustadz-ustadz, dari guru-guru yang thiqah. Sebatas pemaknaan, thiqah itu terpercaya. Tapi apa yang dimaksud thiqah sebenarnya? Thiqah adalah orang yang melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman secara total. Kewajiban dilakukan semuanya, keharaman ia tinggalkan semuanya. Kemudian, jika dia terjatuh dalam kemaksiatan yang kecil, kemaksiatannya itu tidak sampai mengalahkan jumlah-jumlah kebaikannya. Itu yang namanya thiqah. Kemudian dia juga menjaga muru'ahnya. Menjaga muru'ah, pergaulannya. Ini yang disebut dengan thiqah. Saya ulangi, yang namanya thiqah adalah orang yang senantiasa melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman, kemudian jika dia terjatuh pada perbuatan maksiat yang kecil, kemaksiatannya ini tidak sampai mengalahkan jumlah kebaikan yang pernah ia lakukan. Kemudian yang terakhir, dia senantiasa menjaga muru'ahnya. Ya, muru'ahnya. Yang namanya muru'ah itu akhlak. Misalkan muru'ahnya santri, berarti dia dalam tutur kata, dalam berpakaian selayaknya santri. Itu yang namanya muru'ah.
Jadi perlu yang namanya mengambil ilmu dari ulama atau ustadz yang terpercaya dengan pengertian tadi yang barusan kita sampaikan. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang yang tidak terpercaya atau orang yang tidak thiqah. Bahkan Al-Hafidh An-Nawawi itu menekankan jangan sampai atau tidaklah diperbolehkan meminta fatwa dari orang yang tidak thiqah atau dari al-alim al-fasiq. La yajuzu ayyustafta al-alimul fasiq. Tidak boleh meminta fatwa dari orang alim tapi yang fasik. Fasik itu apa? Pelaku dosa besar. Melakukan dosa-dosa besar atau melakukan dosa-dosa kecil sehingga dosa kecil itu mengalahkan jumlah kebaikan yang dulu pernah ia lakukan. Itu tidak boleh. Karena apa? Yang namanya mengambil ilmu dari orang fasik, biasanya yang ia kasihkan, yang ia berikan fatwanya adalah fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kemudian, jadi sudah ada 2 kriteria yang harus kita amalkan, yang harus kita hati-hati di dalam mencari, mengambil ilmu agama. Tadi yang pertama, orang yang kita jadikan guru, yang jadikan sebagai panutan adalah orang dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua adalah orang yang thiqah. Di sini tidak disyaratkan guru itu harus lama mondoknya, guru itu harus profesor, atau guru itu harus yang gelarnya sudah S3, atau guru itu harus kitabnya banyak. Kalau mau banyak-banyakan kitab, ya, itu orang jualan kitab lebih banyak. Orang yang jualan kitab atau penjaga perpustakaan, mereka kitabnya lebih banyak. Tapi tidak. Kita mencari guru itu bukan masalah banyak-banyakan kitab, itu enggak. Akan tetapi yang harus kita perhatikan adalah yang pertama dari kalangan ahlus sunnah, yang kedua orangnya terpercaya, thiqah orangnya, kemudian tidak gemar, kalau orangnya thiqah pasti tidak akan berfatwa tanpa ilmu. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwa malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan ilmu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Di dalam surah An-Najm disebutkan allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. Ini adalah dalil yang kuat bahwa mencari ilmu agama itu dengan cara talaqi. Dengan cara talaqi, menghadap kepada guru. Nabi Muhammad sekalipun, beliau mencari ilmunya, mendapatkan ilmunya, bertalaqi kepada malaikat Jibril. Bertalaqi. Meskipun Nabi Muhammad itu adalah afdolul khalqi. Makhluk yang paling utama. Makhluk yang paling mulia. Meskipun demikian, beliau tetap mengambil ilmu dengan cara talaqi, menghadap kepada guru. Di sini kita mengambil faidah bahwa orang yang lebih mulia bukanlah sebuah aib ketika menimba ilmu dari orang yang ada di bawahnya. Semisalkan ada kiai. Si fulan belajar ilmu agama dari kiai tersebut.
Kemudian setelah beberapa tahun, si fulan melanjutkan kajiannya di pesantren yang lain. Bahkan dia sampai ke Timur Tengah. Kemudian saat dia pulang, seandainya kiai itu mengambil ilmu dari si fulan, ini bukanlah aib. Ini bukanlah aib. Bahkan itu namanya sebuah tindakan yang memotivasi orang-orang lain. Bukanlah sebuah aib, bukan. Masa sih saya dulu kiai ngaji sama muridnya sendiri? Ini bukan masalah aib. Buktinya apa? Rasulullah beliau adalah makhluk yang paling utama, makhluk yang paling mulia. Tidak ada satupun makhluk yang menandingi kemuliaan kedudukan Rasulullah. Meskipun demikian, beliau tetap mengaji, tetap mengambil ilmu agama melalui malaikat Jibril. Ayatnya jelas, allamahu syadidul quwa. Syadidul quwa yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi mencari ilmu agama, selain kita memperhatikan siapa orang yang diambil ilmunya, kita juga jangan mencari ilmu agama, mendalami ilmu agama dengan hanya mutola'atul kutub, membaca kitab saja, itu tidak boleh. Beli kitab banyak-banyak, dikoleksi di kamarnya, kemudian habis itu dia ngurung 1 minggu di dalam kamarnya, baca-baca sendiri, dipahami sendiri, kemudian keluar dari kamar mengaku sudah seperti Imam Syafi'i. Ini metode yang keliru. Metode yang keliru. Yang benar bagaimana? Bawa kitab, beli kitab, pergi ke rumahnya kiai. Berangkat ke majelis ta'lim, berangkat ke pesantren, ngaji di sana dengan guru langsung, dengan guru yang kriterianya telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, dari kalangan ahlus sunnah, kemudian yang kedua, thiqah yang terpercaya keilmuannya. Itu langkah yang harus diperhatikan. Hal ini sesuai dengan dawuhnya Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Beliau adalah seorang tabi'in, pembesar tabi'in. Muhammad Ibnu Sirin, salah seorang pembesar dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan apa? Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini yang dimaksud adalah agama, ilmu agama. Sesungguhnya ilmu agama adalah bagian penting, bagian dari agama ini. Fangzuru ay intabahu, ay intabihu. Berhati-hatilah kalian, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau ceroboh di dalam ilmu agama, kalau ceroboh di dalam mengambil ilmu agama, maka dia tidak khawatir terhadap keselamatan agamanya. Kalau hanya otodidak mempelajari ilmu agama, beli kitab-kitab, majalah-majalah, kemudian dibaca saja, itu berarti tidak khawatir dengan keselamatan agamanya. Di dalam kitab, itu sangat banyak sisipan-sisipan dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, meskipun pengarang, penulisnya dari kalangan ahlus sunnah, itu ada sisipan-sisipan. Apalagi yang menulis adalah orang-orang Wahabi, orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah. Ya, itu sangat banyak racun-racun yang bisa yang bisa mengakibatkan orang bisa tersesat. Makanya hati-hati di dalam membaca kitab. Di cross check terlebih dahulu, ya. Diteliti terlebih dahulu. Kitab ini aman untuk dibaca apa tidak? Kalau masih khawatir, maka berguru. Berguru minta penjelasan dari ustadz-ustadz kita.
Ya. Jadi mencari ilmu agama tadi caranya dengan talaki. Talaki itu menghadap kepada guru. Apakah boleh Ustaz mengambil ilmu melalui Facebook atau grup WhatsApp atau YouTube? Boleh. Asalkan kita tahu siapa yang ngisi kontennya, siapa yang ngisi ceramahnya, siapa yang biasa menyebarkan artikel-artikel di dalamnya. Boleh. Meskipun belum pernah melihat orangnya. Semisalkan saya punya teman. Saya punya teman, kemudian saya arahkan teman tersebut untuk membaca artikel atau menonton video di YouTube yang video itu sudah saya lihat. Dan saya kenal orangnya. Itu boleh. Tapi kalau sekedar asal mencari, kemudian asal didengarkan, kemudian asal membacanya, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, sama saja dengan muthala'atul kutub, membaca kitab saja tanpa berburu. Maka kesimpulannya, yang pertama, tadi masalah hukum mencari ilmu agama adalah fardu ain. Fardu ain, kewajiban yang diberikan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala bagi setiap mukallaf. Ketentuannya, ilmu yang termasuk fardu ain, yang biasa disebut dengan ilmul hal. Ya, seperti masalah akidah, kemudian masalah sholat, bagaimana caranya toharo yang benar, puasa, kewajiban-kewajiban hati, dan lain sebagainya, yang biasa disebut dengan ilmul hal. Yang kedua, kriteria memilih guru. Yang pertama, dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sekali-kali menonton, ya, mengoleksi apalagi ceramah-ceramahnya ahlul bidah. Orang, ya, dari kalangan semisalkan Wahabi atau semisalnya. Kemudian yang kedua, kriteria mencari guru ilmu agama adalah orang yang thiqah, yang terpercaya keilmuannya. Pengertiannya sudah kita sebutkan tadi. Kemudian cara untuk menggapai mencari ilmu agama itu dengan talaki berdasarkan ayat allamahu syadidul quwah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tetap istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan, di antaranya mencari ilmu agama, ya, karena tadi ada hadis yang bisa dijadikan kita sebagai motivasi. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, amal yang paling dicintai, amal yang termasuk paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal kebaikan yang dilakukan secara istiqomah wa in qalla, meskipun amal tersebut amal yang sedikit. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waffaqanallahu wa iyyakum fi ma yuhibbuhu wa yardah. Kita akhiri nuhallil wa nusalli 'alan nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.